Di kursi roda berwarna putih duduk seorang gadis muda bernama Nadia Prameswari, putri tunggal dari Aruna Prameswari, seorang CEO janda kaya pemilik perusahaan besar di Jakarta. Sejak kecelakaan mobil 3 tahun lalu yang merenggut nyawa suaminya, Nadia divonis lumpuh total. Semua dokter terbaik menyerah. Suatu sore, ketika Nadia duduk di taman belakang rumah menikmati matahari sore, datang seorang tukang kebun baru bernama Bayu Adikara. Pakaiannya lusuh, tangannya kotor oleh tanah, namun matanya jernih dan lembut. Dengan nada sopan ia berkata, "Beri saya waktu 10 menit, putrimu akan bisa berjalan lagi." Aruna menatapnya sinis. "Kau ini siapa?" Tukang kebun berani bicara seperti tabib ajaib. Namun sebelum sempat mengusirnya, Bayu berlutut di depan Nadia, menempelkan tangannya ke lutut sang gadis sambil berdoa lirih. Tiba-tiba. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini. Yuk kita mulai ceritanya. Malam kembali turun di rumah megah bergaya klasik milik keluarga Prameswari. Dari luar, rumah itu tampak sempurna, berlampu hangat, dengan taman luas dan air mancur yang terus mengalir lembut. Tapi di balik dinding megah itu, hanya ada keheningan dan kesedihan yang tak pernah pergi. Di dalam kamar besar di lantai 2, Nadia Prameswari duduk di kursi roda putih berhias ukiran emas. Tangannya menggenggam bingkai foto seorang pria berwajah lembut. Ayahnya, Rendra Adi Pratama, yang meninggal 3 tahun lalu dalam kecelakaan mobil yang sama yang membuatnya lumpuh. Wajah Nadia pucat. Rambut hitam panjangnya terurai menutupi bahu. Di matanya tersimpan lautan kehilangan yang tak terucap. Di meja samping, ada puluhan obat, vitamin, dan foto-foto lama. Di setiap foto, Nadia selalu tampak ceria, berlari di taman, memeluk ayahnya. Kini semua itu tinggal kenangan. Setiap malam, ia menatap kakinya sendiri. 2 kaki yang dulu membawanya menari, kini hanya diam seperti batu. Kadang ia mencoba menggerakkannya, berharap keajaiban terjadi, tapi selalu berakhir dengan tangis pelan. Dari balik pintu, terdengar langkah sepatu hak tinggi. Aruna Prameswari, ibunya, masuk perlahan membawa segelas susu hangat. Wanita itu tampak anggun dalam gaun tidur satin putih, tapi mata indahnya sayu, penuh lelah dan air mata yang disembunyikan. "Sayang, sudah malam. Minum dulu susunya," ucapnya lembut, mencoba tersenyum. Nadia menggeleng pelan. "Aku nggak haus, Ma." Suara itu lirih, seperti bisikan dari hati yang sudah kehilangan harapan. Aruna duduk di sampingnya, menatap kaki anaknya yang terbungkus selimut putih. Besok Dr. Hans dari Jerman akan video call. Dia bilang mungkin ada terapi baru. Nadia menatap jendela. "Mama, sudah berapa banyak dokter yang bilang, mungkin?" Tapi hasilnya selalu sama. Aruna terdiam. Suara jam dinding terdengar jelas. Waktu seolah berjalan lambat. Ketika Nadia tertidur, Aruna menatap wajah putrinya lama sekali. Hatinya hancur. 3 tahun sudah ia mencoba segalanya. Dokter terbaik, terapis terkenal, pengobatan luar negeri, bahkan doa dari ustaz dan pendeta. Tak satu pun berhasil. Kadang ia menatap langit malam dari balkon dan berkata dalam hati, "Mengapa bukan aku yang lumpuh? Mengapa harus anakku?" Ia ingat malam itu, malam ketika kecelakaan terjadi. Mobil mereka tergelincir di jalan tol karena remblong. Suaminya meninggal di tempat, sedangkan Nadia selamat tapi kehilangan fungsi kakinya. Di rumah sakit, dalam keputusasaan, Aruna menatap tubuh kaku suaminya dan bersumpah di tengah air mata. "Siapapun yang bisa membuat anakku berjalan lagi, akan kujadikan suamiku." Sumpah itu lahir dari hati yang putus asa, tapi sejak malam itu, kata-kata itu seolah membekas di langit hidupnya. Setiap kali melihat kursi roda putih itu, ia merasa janji itu bergema kembali. Kini, 3 tahun berlalu, dunia seolah berhenti di rumah besar itu. Semua fasilitas ada, tapi tak ada tawa. Semua orang bekerja dengan bisu,
takut menyinggung perasaan sang majikan yang selalu murung. Taman yang dulu penuh bunga kini jarang dirawat. Hanya suara angin dan daun kering yang menemani sore-sore sepi. Namun di balik semua itu, nasib sudah menulis rencana lain. Aruna tak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan seseorang yang sederhana, bahkan dianggap tak pantas memasuki dunia mereka. Seseorang yang kelak akan mengguncang keyakinannya, memulihkan langkah putrinya, dan membuka kembali hatinya yang lama membeku. Dan malam itu, ketika angin meniup tirai kamar Nadia, seolah waktu berbisik pelan. Luka ini belum berakhir, tapi sebentar lagi, keajaiban akan mengetuk pintumu. Hujan turun deras malam itu. Langit Jakarta seolah ikut berkabung. Di ruang tamu rumah duka yang dipenuhi bunga dan aroma dupa, Aruna Prameswari duduk di lantai marmer dingin, mengenakan kebaya hitam sederhana. Wajahnya pucat, matanya sembab karena terlalu lama menangis. Di depannya, peti kayu berisi tubuh Rendra Adi Pratama, suami yang selama ini menjadi sandaran hidupnya, terbujur kaku. Di sudut ruangan, Nadia kecil terbaring di ranjang rumah sakit portabel, masih belum sadar sepenuhnya dari operasi panjang yang menyelamatkan nyawanya. Dua kakinya dibalut perban tebal, dengan selang infus menempel di tangan mungilnya. Mesin monitor berdetak lemah, menyuarakan hidup yang masih bertahan, tapi tak lagi sempurna. Aruna menatap bergantian antara suami yang tak lagi bernyawa dan anaknya yang terluka. Air matanya mengalir tanpa suara. Dunia yang dulu begitu gemerlap tiba-tiba runtuh dalam semalam. Ia teringat saat-saat sebelum kecelakaan. Mereka baru saja pulang dari pesta ulang tahun perusahaan, tertawa bersama di dalam mobil. Rendra menggenggam tangannya dan berkata, "Kita akan liburan ke Bali minggu depan." Kini semua rencana itu hanyalah bayangan yang takkan pernah kembali. Ketika pelayat terakhir pulang dan rumah mulai sepi, Aruna berjalan perlahan ke arah peti. Tangannya bergetar saat menyentuh kayu dingin itu. Suaranya pecah, seperti retakan kaca di malam sunyi. "Rendra, aku kehilangan arah. Aku nggak tahu harus bagaimana membesarkan Nadia tanpa kamu. Tapi aku janji, aku akan jaga dia, apapun yang terjadi." Ia menunduk, mencium peti itu sambil berbisik lirih. "Kalau suatu hari ada seseorang yang bisa membuat anak kita berjalan lagi, aku akan menikah dengannya. Aku akan anggap itu tanda bahwa Tuhan masih sayang padaku." Kalimat itu terucap di antara air mata dan sesak napas. Tak ada niat, hanya keputusasaan yang tumpah menjadi janji. Tapi malam itu, angin tiba-tiba berhembus kencang, meniup lilin-lilin di sekitar peti hingga nyaris padam. Aruna terkejut, namun ia tak menganggapnya apa-apa. Ia hanya memeluk lututnya dan menangis lebih keras, seolah ingin mengubur dirinya bersama cinta yang telah pergi. Hari-hari berikutnya, rumah itu berubah menjadi tempat yang sunyi. Foto-foto keluarga di dinding terasa menyakitkan untuk dilihat. Aruna menolak makan, menolak tidur, dan menghabiskan waktu duduk di samping ranjang Nadia. Kadang ia membelai rambut putrinya sambil berbisik, "Bangunlah, nak, mama butuh kamu." Dokter mengatakan Nadia akan hidup, tapi tak akan pernah bisa berjalan lagi. Kata-kata itu seperti belati yang menancap di hati Aruna. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Di malam-malam panjang berikutnya, ia hanya berdoa dalam gelap, memohon agar Tuhan mengembalikan kaki anaknya, meski harus menukar seluruh kekayaan dan hidupnya. Waktu berjalan, tapi luka itu tak sembuh. Sumpah yang dulu ia anggap sekadar ucapan duka, perlahan menjadi bisikan yang menghantui. Setiap kali melihat Nadia berusaha menggerakkan kakinya, janji itu seolah terdengar kembali di telinganya, seperti gema dari masa lalu. "Siapapun yang bisa membuat anakku berjalan lagi, akan kujadikan suamiku." Ia tak tahu, kata-kata itu sudah terlanjur sampai ke langit. Dan suatu hari nanti, seseorang benar-benar akan datang, bukan dokter, bukan ilmuwan, tapi seorang pria sederhana dengan tangan berlumur tanah, yang akan membalikan nasib hidup mereka, dan menagih sumpah yang lahir dari air mata pagi itu. Udara di taman belakang rumah Prameswari terasa segar setelah semalaman hujan turun. Embun masih menempel di daun, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Di antara pepohonan tinggi dan bunga mawar yang nyaris layu karena lama tak dirawat,
Berdirilah seorang pemuda sederhana membawa tas kecil di punggungnya. Bajunya kusam, celana kerjanya lusuh. Namun langkahnya tegap dan penuh keyakinan. Namanya Bayu Adhikara. Ia datang ke rumah megah itu dengan niat sederhana, mencari pekerjaan. Ia telah berpindah dari satu tempat ke tempat lain, hidup dari upah harian, dan tidur di musola kecil dekat terminal. Tapi entah kenapa, pagi itu langkahnya berhenti di depan gerbang tinggi bertuliskan, Keluarga Prameswari. Ada sesuatu di hatinya yang berbisik. Masuklah, di tempat inilah takdirmu menunggu. Satpam rumah memandangnya dengan curiga. Cari siapa? Saya dengar ada lowongan tukang kebun, Pak. Jawab Bayu sopan. Beberapa menit kemudian, kepala rumah tangga keluar, menatap Bayu dari ujung rambut hingga kaki. Setelah beberapa pertanyaan singkat, ia dipersilakan masuk dan mulai bekerja hari itu juga, menggantikan tukang kebun lama yang baru saja berhenti mendadak. Sejak hari pertama, Bayu bekerja tanpa banyak bicara. Ia membersihkan taman yang dipenuhi daun kering, memangkas ranting, dan menanam bunga baru di area yang gersang. Tangannya cekatan, seolah sudah terbiasa menyentuh tanah sejak kecil. Ia bekerja hingga senja, kadang tanpa istirahat, dan selalu menutup hari dengan menatap langit sore sambil tersenyum kecil. Di lantai atas rumah, Nadia duduk di kursi rodanya, menatap keluar jendela. Ia memperhatikan pemuda asing itu dari kejauhan. Ada sesuatu yang berbeda dari Bayu. Cara ia memperlakukan bunga, caranya berbicara dengan lembut pada setiap tanaman seolah bisa mendengarnya. Suatu sore, ia berkata pelan pada perawatnya, "Orang itu, sepertinya tidak seperti pekerja lain, ya?" Perawat hanya tersenyum. "Mungkin dia hanya rajin, Nona." Namun, bagi Nadia, tatapan Bayu bukan sekadar tatapan pekerja biasa. Setiap kali pandangan mereka beradu, walau hanya sekilas, Nadia merasakan sesuatu yang aneh, seperti kehangatan yang menembus dinding hatinya yang dingin. Bayu selalu menunduk sopan, tapi di balik matanya ada iba yang dalam, dan sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti keyakinan. Suatu pagi, ketika Aruna berjalan melewati taman, ia memperhatikan pekerjaan Bayu. Bunga yang dulu layu kini mulai tumbuh subur kembali. Warna taman tampak hidup. Tapi Aruna hanya mengangguk dingin, belum terlalu peduli siapa orang di balik semua itu. Dalam pikirannya, semua orang di rumah itu hanyalah pekerja yang digaji untuk melakukan tugasnya. Ia tidak tahu bahwa tangan pemuda itu suatu hari nanti akan menyentuh nasibnya sendiri. Bayu sendiri tak pernah mencari perhatian. Ia bekerja diam-diam, namun setiap kali melihat kursi roda putih di teras tempat Nadia biasa duduk, langkahnya melambat. Kadang ia menatap gadis itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan, antara iba, kagum, dan harapan. Dalam hatinya, ia berbisik, "Kau akan berjalan lagi. Aku tahu kau akan berjalan lagi." Dan setiap kali ia menatap langit, seolah berbicara pada sesuatu yang tak terlihat, "Tuhan, kalau memang ini waktuku untuk menepati janji MU, berikan aku keberanian." Hari berganti minggu. Taman itu kini menjadi tempat di mana takdir mulai bergerak diam-diam. Bayu tak tahu, setiap langkahnya di tanah, setiap bunga yang ia tanam, perlahan membuka jalan menuju pertemuan yang akan mengubah hidup mereka bertiga, selamanya. Sejak Bayu bekerja di rumah itu, suasana taman berubah perlahan. Bunga-bunga yang dulu layu kini mulai merekah. Rumput yang kering kembali hijau, dan suara burung-burung kecil kembali terdengar di pagi hari. Setiap sore, ketika matahari mulai turun dan cahaya keemasan menyentuh pepohonan, Nadia Prameswari selalu meminta kursi rodanya didorong keluar ke taman. Ia mengatakan kepada perawatnya bahwa udara segar membantu pikirannya tenang, padahal diam-diam, ia ingin melihat sosok pemuda bernama Bayu Adhikara itu bekerja. Bayu selalu tampak fokus, memegang sapu atau gunting tanaman, membersihkan taman dengan kesabaran luar biasa. Tak pernah ia menatap langsung ke arah Nadia. Tapi setiap kali gadis itu hadir, ia selalu tahu. Langkahnya melambat, gerakannya lebih hati-hati, seolah takut mengganggu ketenangan seseorang yang sedang rapuh. "Selamat sore, Nona," ucapnya lembut setiap kali melewati kursi roda putih itu.
Nada suaranya sederhana, tapi ada kehangatan aneh di dalamnya. Nada yang tidak dibuat-buat, yang membuat hati Nadia berdetak sedikit lebih cepat. Suatu sore, setelah beberapa hari hanya saling menyapa, Nadia akhirnya memberanikan diri bicara. Ia menatap Bayu yang sedang memunguti daun-daun kering dengan tangan. "Bayu," panggilnya pelan. Bayu menoleh, sedikit terkejut, tapi segera menunduk sopan. "Iya, Nona. Apa kau tidak bosan bekerja di tempat orang kaya? Setiap hari membersihkan taman, menyapu daun, menanam bunga, lalu semuanya tumbuh hanya untuk dipandang sebentar, lalu layu lagi." Nada suaranya terdengar datar, tapi di baliknya ada kegetiran yang dalam, kelelahan hidup di balik dinding mewah yang justru membuatnya terpenjara. Bayu menatapnya dengan mata teduh. Senyum kecil muncul di wajahnya. "Selama bisa menanam sesuatu dan melihatnya tumbuh, itu sudah cukup," jawabnya tenang. Ia melanjutkan pekerjaannya tanpa sadar bahwa kata-kata itu telah menancap dalam di hati gadis di depannya. Nadia terdiam lama. Angin sore berhembus lembut, menggoyang daun melati di dekat kursinya. Kalimat sederhana itu bergema di pikirannya. Melihat sesuatu tumbuh, itu sudah cukup. Ia menatap tangannya sendiri, lalu kakinya yang kaku di bawah selimut tipis. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, hatinya bertanya, apakah aku masih bisa tumbuh? Hari-hari berikutnya, interaksi kecil itu menjadi kebiasaan. Bayu selalu menyapa, kadang membawa bunga mawar putih dan meletakkannya di vas dekat kursi Nadia. Kadang ia hanya tersenyum sambil mengucap salam singkat, tapi cukup untuk membuat Nadia menantikan kehadirannya setiap sore. Perawat pribadi Nadia bahkan mulai memperhatikan perubahan suasana hati majikannya. "Nona sekarang lebih cerah ya, wajahnya lebih segar," ucapnya sambil tersenyum. Nadia hanya menggeleng pelan, menyembunyikan rona di pipinya. "Mungkin karena udaranya bagus," katanya, walau dalam hatinya ia tahu alasannya bukan itu. Sementara itu, Bayu sendiri mulai merasa sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Ia tahu batasnya, ia hanya tukang kebun, dan gadis itu anak majikannya. Tapi setiap kali melihat senyum Nadia, ada rasa hangat yang tak bisa ia tolak. Dalam hati ia berdoa pelan, "Tuhan, jangan biarkan aku berharap, kalau harapan ini akan membuatnya terluka." Senja pun turun perlahan, memantulkan cahaya keemasan di rambut hitam Nadia. Dari kejauhan, Bayu berhenti sejenak, memandangi kursi roda putih itu. Ia tak tahu bahwa tatapan yang sederhana tapi tulus, mulai mengguncang hati seorang gadis yang sudah lama mati rasa terhadap dunia. Dan di hari itu, tanpa mereka sadari, di antara bunga yang tumbuh dan daun yang gugur, benih kecil cinta dan harapan mulai tertanam di taman itu. Benih yang kelak akan menumbuhkan keajaiban yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Hari itu langit Jakarta tampak cerah. Namun hati Aruna Prameswari diliputi awan gelap. Ia baru saja turun dari ruang kerja di lantai 2 ketika dari jendela ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di taman belakang, Bayu Adhikara tampak berbicara dengan Nadia. Gadis itu tersenyum. Senyum yang sudah lama tak terlihat di wajahnya. Senyum itu seharusnya membawa kebahagiaan bagi seorang ibu. Tapi entah mengapa, di dada Aruna muncul perasaan aneh, campuran cemas, curiga, dan takut kehilangan kendali. Ia tak ingin siapapun mengguncang dunia kecil yang selama ini ia jaga dengan susah payah. Siang itu, ketika Bayu baru saja selesai memangkas bunga dan hendak meninggalkan taman, Aruna memanggilnya. "Bayu." Suaranya tegas, nyaris seperti perintah. Bayu berbalik cepat, menunduk sopan. "Iya, Bu. Temui saya di ruang tamu sekarang." Beberapa menit kemudian, Bayu berdiri di hadapan Aruna yang duduk di kursi besar bergaya klasik. Di atas meja, secangkir teh masih mengepulkan uap. Wajah Aruna tampak cantik dan berwibawa, tapi matanya tajam, menelusuri setiap gerak tubuh Bayu. "Aku perhatikan kau sering sekali berada di dekat anakku," ucapnya datar. "Kau bicara apa saja dengannya?" Bayu menunduk. "Saya hanya menyapa, Bu. Kadang Nona Nadia menanyakan tentang bunga atau tanaman yang saya rawat." Aruna menatap tajam.
Dan kau menatapnya seperti itu karena apa? Bayu terdiam. Ia tahu ucapan apapun bisa disalahartikan, tapi ia memilih kejujuran. Saya menatapnya karena saya yakin, Bu, suatu hari Nona Nadia akan berjalan lagi. Kalimat itu membuat Aruna terdiam sesaat, lalu menegang. Kau yakin? Suaranya meninggi. Kau siapa? Bayu? Tukang kebun berani bicara seolah kau tabib ajaib. Nada sinisnya menggema di ruangan besar itu. Namun Bayu tidak gentar. Ia menatap Aruna dengan mata tenang, tanpa kesombongan, tapi penuh keyakinan. Maaf, Bu. Saya memang bukan dokter, tapi saya tahu, tidak ada yang mustahil kalau Tuhan sudah berkehendak. Saya hanya merasa, Nona belum selesai dengan langkahnya di dunia ini. Aruna terdiam lama. Ia ingin menertawakan kata-kata itu, tapi entah kenapa dadanya bergetar. Ada sesuatu dalam suara Bayu yang tidak bisa ia abaikan, ketulusan yang jarang ia temui, bahkan dari orang-orang berpendidikan tinggi yang selama ini bekerja untuknya. Cukup, katanya akhirnya, menahan emosi. Lain kali, jangan bicara hal-hal aneh seperti itu. Tugamu hanya merawat taman, bukan menebar harapan palsu. Bayu menunduk dalam. Baik, Bu. Saya mengerti. Ia lalu berpamitan dengan sopan, meninggalkan ruangan itu dengan langkah tenang. Namun ketika pintu tertutup, Aruna tak langsung tenang. Kata-kata pemuda itu bergema di kepalanya. Saya yakin Nona belum selesai dengan langkahnya di dunia ini. Ia memejamkan mata, dan entah kenapa air mata mengalir tanpa izin. Ia merasa disentuh oleh sesuatu yang lama mati di dalam dirinya. Harapan. Malam itu, Aruna tak bisa tidur. Ia berjalan di koridor gelap, menatap foto keluarga di dinding. Di setiap langkah, kata-kata Bayu terus terulang di benaknya. Bagaimana mungkin seorang tukang kebun berbicara dengan keyakinan sebesar itu? Dan lebih aneh lagi, mengapa kata-kata itu terasa begitu benar? Dari kamarnya, ia mendengar suara lembut Nadia tertawa dalam tidur. Tawa kecil yang belum pernah terdengar selama bertahun-tahun. Aruna berdiri di depan pintu kamar anaknya, menatap dari celah. Ia berbisik pelan. Tuhan, apakah Engkau sedang mengirimkan seseorang ke dalam hidup kami? Di luar, di bawah cahaya bulan, Bayu berdiri di taman, menatap langit. Ia menggenggam tangan kirinya, seolah sedang berdoa dalam diam. Malam itu, dua hati yang terpisah oleh status dan duka mulai dipersatukan oleh satu hal yang sama, keyakinan akan keajaiban. Sore itu, langit memerah seperti bara yang perlahan padam. Sinar oranye menembus sela dedaunan taman rumah megah itu, memantulkan cahaya hangat di kursi roda putih tempat Nadia Prameswari duduk sendirian. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga mawar yang baru mekar. Sudah menjadi kebiasaannya menikmati senja di sana, memandangi langit sambil membayangkan dunia di luar tembok rumah, dunia yang kini terasa begitu jauh baginya. Namun sore itu berbeda. Dari arah belakang, terdengar langkah lembut dan suara pintu taman yang berderit pelan. Bayu Adhikara muncul membawa sekeranjang bunga mawar putih. Wajahnya teduh, matanya jernih, dan langkahnya hati-hati seperti seseorang yang datang dengan niat suci. Selamat sore, Nona. Sapanya lembut. Nadia menoleh, tersenyum kecil. Kau selalu datang dengan bunga. Bayu menunduk sedikit. Bunga selalu mengingatkanku bahwa sesuatu yang terlihat mati pun bisa hidup lagi, asal dirawat dengan cinta. Ucapan itu membuat dada Nadia hangat, meski ia hanya diam. Bayu kemudian meletakkan satu tangkai mawar putih di pangkuannya. Namun kali ini, ia tidak langsung pergi seperti biasanya. Ia menatap kaki Nadia lama sekali, lalu berkata pelan, hampir seperti bisikan. Boleh saya mencoba sesuatu, Nona? Hanya 1 menit saja. Nadia terkejut. Mencoba apa? Bayu menarik napas dalam, lalu menatapnya dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Saya ingin membantu Nona berdiri. Dari arah teras, Aruna Prameswari yang sedang membaca dokumen mendengar percakapan itu. Ia segera berdiri dan berjalan cepat ke arah mereka. Bayu, apa maksudmu bicara seperti itu lagi? Suaranya meninggi,
penuh amarah dan ketakutan. Kau pikir aku mau anakku dijadikan bahan percobaan? Sudah, cukup. Tapi sebelum Aruna sempat menyelesaikan kalimatnya, Bayu berlutut di depan kursi roda putih itu. Dengan tangan yang masih kotor tanah, ia menempelkan telapak tangannya ke lutut Nadia. Maafkan saya, Bu, ucapnya lirih. Saya hanya melakukan apa yang hati saya suruh. Suasana mendadak hening. Angin berhenti. Burung-burung seolah menahan kicauannya. Bayu memejamkan mata dan berdoa dalam diam. Suaranya rendah dan bergetar. Dari bibirnya keluar kalimat-kalimat yang tak seluruhnya dimengerti Aruna. Campuran doa, keyakinan, dan harapan. Tiba-tiba, sesuatu terjadi. Kursi roda itu bergetar pelan. Nadia terlonjak kecil. Ia memegang sandaran tangan. Matanya membesar. Ada sensasi aneh di kakinya. Hangat, seperti aliran listrik halus yang menjalar dari telapak kaki ke pangkal paha. Ia menarik napas panjang. Air matanya menetes tanpa sadar. Bayu, suaranya gemetar. Aku bisa merasakannya. Kakiku, hangat. Aruna menatap tak percaya. Nadia, jangan, hentikan. Namun sebelum ia sempat menarik putrinya, Nadia menunduk. Tangannya bergetar kuat. Dengan air mata mengalir deras, ia menekan kakinya ke tanah perlahan, dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia merasakan berat tubuhnya berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Bu! Suaranya pecah di antara tangis. Aku berdiri, Ma. Aruna menutup mulutnya. Air matanya pecah tak tertahan. Dunia di sekeliling mereka seolah berhenti. Bayu menatap pemandangan itu dengan wajah damai. Tanpa kebanggaan, hanya ketulusan. Nadia jatuh berlutut. Menangis di pelukan ibunya yang masih gemetar. Aruna memeluk putrinya erat. Seolah tak ingin melepaskan lagi. Ini tidak mungkin, bisiknya. Tapi kenyataan di hadapannya terlalu nyata untuk disangkal. Bayu berdiri perlahan. Menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Saya sudah janji, Bu, katanya pelan. Tuhan tak pernah menutup pintu bagi yang percaya. Dan sore itu, di bawah langit oranye yang perlahan memudar, sebuah keajaiban benar-benar terjadi, dalam waktu tak sampai 1 menit. Namun bagi Aruna, 1 menit itu lebih panjang dari seluruh hidupnya. Karena di dalamnya, keajaiban bukan hanya menyembuhkan kaki anaknya, tapi juga mulai menggerakkan hatinya, kepada seseorang yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Jeritan itu menggema di seluruh rumah. Nadia, anakku, kau berdiri. Aruna menjerit sambil menubuh putrinya dalam pelukan yang bergetar. Air matanya mengalir tanpa henti, membasahi bahu Nadia yang masih gemetar karena tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Suasana di taman berubah jadi hiruk-pikuk. Para pelayan, perawat, dan satpam berlari keluar karena mendengar teriakan itu. Mereka berhenti di tengah jalan, membeku, melihat pemandangan yang mustahil. Nadia Prameswari, gadis yang selama 3 tahun hanya duduk di kursi roda, kini berdiri tegak, bahkan mencoba melangkah pelan di rumputan. Subhanallah. Salah satu pelayan berbisik sambil menutup mulutnya. Dia benar-benar bisa jalan. Seru perawat pribadi Nadia. Tak mampu menahan air mata. Bayu berdiri tak jauh dari mereka. Memegang topi kerjanya dengan kepala tertunduk. Wajahnya tenang. Hanya ada senyum kecil di bibirnya. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum syukur. Seperti seseorang yang tahu bahwa keajaiban bukan datang darinya, melainkan lewat dirinya. Aruna masih tak mampu melepaskan pelukannya. Tangannya gemetar saat menyentuh kaki Nadia. Ini nyata. Kau bisa gerakan kakimu. Nak, kau benar-benar bisa berdiri. Nadia, dengan air mata berlinang, menatap ibunya. Aku nggak tahu gimana caranya, Ma. Tapi waktu Bayu menyentuh kakiku, aku merasakannya. Rasanya hangat, seperti ada cahaya di dalam tubuhku. Malam itu rumah Prameswari dipenuhi tamu dan kehebohan. Dokter keluarga mereka, Dr. Samuel, datang tergesa-gesa. Ia memeriksa Nadia dengan alat-alatnya, mengetes refleks kaki, menekan saraf,
memastikan semua hasil yang dulu menyatakan kelumpuhan total. Setelah pemeriksaan panjang, dokter itu hanya bisa terdiam lama. Secara medis, ini mustahil, katanya akhirnya, menatap Aruna dengan wajah penuh takjub. Saya yang menandatangani hasil MRI 3 tahun lalu. Saraf di tulang belakangnya sudah rusak permanen. Tapi sekarang, semua fungsi itu kembali normal. Ini di luar logika kedokteran. Aruna hanya bisa memejamkan mata. Air matanya jatuh lagi. Ia memeluk anaknya erat. Mengulang kata yang sama berulang-ulang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sementara itu, di sudut taman, Bayu kembali mengambil sapu dan cangkulnya. Tak seorang pun memperhatikan bahwa ia masih di sana. Saat semua orang bersorak dan berpelukan, ia hanya menatap ke langit senja yang mulai berubah gelap. Perawat melihatnya dan memanggil, "Bayu, kau yang menyembuhkannya, kan?" Bayu tersenyum dan menggeleng pelan. "Bukan saya, Mbak. Saya cuma perantara. Yang menyembuhkan tetap yang di atas." Tanpa menunggu lebih lama, ia berpamitan untuk melanjutkan pekerjaannya. Ia berjalan ke sisi taman yang lain, menyapu daun-daun jatuh seolah tak terjadi apapun. Tapi di setiap langkahnya, hatinya bergetar, bukan karena bangga, tapi karena takut. Takut akan perubahan besar yang mungkin akan datang. Dari jendela kamar atas, Aruna memperhatikan gerak pemuda itu. Di matanya muncul campuran rasa syukur dan kebingungan. Siapa sebenarnya Bayu Adhikara? Bagaimana mungkin seorang tukang kebun bisa melakukan hal yang tak bisa dijelaskan ilmu manapun? Malam itu, rumah besar itu tidak tidur. Semua orang masih membicarakan keajaiban yang terjadi. Tapi hanya satu orang yang benar-benar diam, Bayu. Di kamarnya yang sederhana di belakang rumah, ia duduk bersila di lantai, menatap telapak tangannya sendiri yang tadi menyentuh lutut Nadia. Ia berbisik lirih ke langit. "Terima kasih, Tuhan. Tapi tolong, jangan biarkan aku hanyut oleh keajaiban ini. Aku hanya ingin melaksanakan titah MU, bukan mencari nama." Dan di luar sana, Aruna menatap langit dari balkon kamarnya, mengucap doa yang sama dengan air mata. "Tuhan, jika ini benar keajaiban MU, aku takkan menyangkalnya. Tapi, siapa sebenarnya laki-laki itu yang kau kirim ke dalam hidup kami?" Malam turun perlahan di rumah besar keluarga Prameswari. Setelah hiruk-pikuk siang yang penuh air mata dan keajaiban, akhirnya rumah itu kembali tenang. Angin malam berhembus lembut melewati balkon kamar utama, membawa aroma bunga melati dari taman yang kini seolah hidup kembali setelah bertahun-tahun mati suri. Aruna Prameswari duduk sendirian di kursi rotan, mengenakan gaun tidur satin berwarna biru tua. Matanya menatap kosong ke arah taman di bawah sana, tempat di mana keajaiban itu terjadi. Di sanalah putrinya, Nadia, berdiri untuk pertama kalinya setelah 3 tahun duduk di kursi roda. Ia masih sulit mempercayainya. Semuanya terasa seperti mimpi yang terlalu nyata. Segelas teh hangat di meja kecil di sampingnya sudah dingin. Aruna tidak menyentuhnya. Tangannya justru menggenggam erat sesuatu di pangkuannya. Foto suaminya, Rendra Adi Pratama, yang kini sudah 3 tahun bersemayam di liang lahat. "Rendra," bisiknya pelan, hampir seperti doa. "Apa kau lihat dari atas sana? Anak kita bisa berjalan lagi." Air matanya jatuh, tapi bukan hanya karena bahagia. Ada sesuatu yang lain di hatinya, perasaan yang ia takuti, tapi tak bisa ia tolak. Sebuah gejolak halus yang membuat jantungnya berdebar setiap kali bayangan Bayu Adhikara terlintas di pikirannya. Ia memejamkan mata, namun yang muncul justru wajah pemuda itu, tatapannya yang teduh, suaranya yang rendah dan penuh keyakinan. "Saya yakin, Nona Nadia akan berjalan lagi." Ucapan itu kini terasa seperti gema dari masa lalu. Dan di tengah kesunyian malam, kalimat lain ikut muncul, sumpah yang ia ucapkan di depan peti suaminya 3 tahun lalu. "Siapapun yang bisa menyembuhkan anakku, akan kujadikan suamiku." Aruna membuka matanya lebar-lebar, menatap langit dengan dada bergetar. "Aku hanya bercanda, aku hanya putus asa waktu itu," katanya lirih, seperti mencoba menolak sesuatu yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Tapi hati manusia tak bisa berbohong.
Ada sesuatu tentang Bayu yang menariknya, bukan karena sumpah, tapi karena ketulusan yang ia lihat di matanya. Ia berdiri, berjalan ke tepi balkon, menatap taman yang kini diterangi lampu taman berwarna kuning lembut. Dari kejauhan, di antara bayangan pepohonan, ia melihat sosok Bayu sedang memeriksa tanaman dengan lampu senter kecil. Ia melangkah perlahan, memastikan bunga-bunga yang baru ia tanam tumbuh dengan baik. Sederhana, tulus, dan tenang. Aruna menatapnya lama. Entah kenapa, di matanya pemuda itu tampak berbeda malam ini. Ada cahaya lembut di sekitar dirinya, bukan cahaya lampu, tapi sesuatu yang datang dari dalam. Ia memegang dadanya, merasa jantungnya berdegup lebih cepat. "Kenapa aku begini?" bisiknya pelan. Di dalam kamar, Nadia sudah tertidur pulas. Tapi bahkan dalam tidurnya, gadis itu tersenyum. Ia seolah merasakan sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di rumah itu. Sesuatu yang tak hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga hati yang lama beku. Aruna menatap langit satu kali lagi. "Tuhan, apa engkau sedang menagih sumpahku?" katanya lirih. Angin malah menjawab dengan desiran lembut, seolah berkata, sumpah yang lahir dari cinta dan air mata, tak pernah benar-benar hilang. Di taman bawah, Bayu mendongak ke arah balkon. Ia melihat siluet Aruna berdiri di sana, diterangi cahaya bulan. Ia tak tahu bahwa wanita itu sedang menatapnya, dengan hati yang kini mulai goyah. Dan di antara kesunyian malam yang sakral itu, dua jiwa yang berbeda dunia mulai diikat oleh benang halus takdir. Benang yang dulu dimulai dari air mata, dan kini perlahan berubah menjadi denyut cinta yang belum berani diakui. Malam itu, langit bersih tanpa awan. Bulan bundar menggantung indah di atas taman, memantulkan cahaya perak yang menari di antara dedaunan dan kelopak bunga melati. Udara lembut, tapi jantung Aruna Prameswari berdetak lebih cepat dari biasanya. Sejak keajaiban itu terjadi, pikirannya tak pernah tenang. Setiap kali menatap langkah kaki putrinya, hatinya dipenuhi syukur, tapi setiap kali melihat Bayu Adhikara, ada rasa lain yang menyusup diam-diam, perasaan yang ia coba tolak, namun kian hari justru tumbuh semakin kuat. Malam itu, Aruna memutuskan memanggilnya. Ia berdiri di balkon, menatap ke taman di mana Bayu masih bekerja memeriksa tanaman malam. Dengan suara pelan, namun cukup tegas, ia memanggil, "Bayu, kemarilah sebentar." Bayu menoleh cepat, agak terkejut. "Iya, Bu." "Ke taman belakang. Aku ingin bicara." Beberapa menit kemudian, Bayu berdiri di hadapannya. Malam begitu hening, hanya suara jangkrik yang menemani percakapan mereka. Aruna mengenakan gaun tidur putih yang lembut. Rambutnya tergerai tertiup angin malam. Cahaya bulan menyorot wajahnya yang anggun, tapi tampak rapuh. "Duduklah," katanya lirih. Tapi Bayu tetap berdiri sopan, menunduk. "Lebih baik saya berdiri, Bu." Aruna menatapnya dalam. Tatapan itu bukan lagi tatapan majikan kepada pekerja, melainkan tatapan seorang wanita yang mencari jawaban dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan logika. "Bayu." Suaranya bergetar. "Aku tidak tahu siapa dirimu sebenarnya, tapi aku berutang segalanya padamu. Kau telah menyembuhkan anakku, sesuatu yang tak sanggup dilakukan siapapun, bahkan dokter terbaik di dunia." Bayu menunduk. "Saya hanya menjalankan apa yang hati saya suruh, Bu. Saya tidak pantas menerima pujian. Semua itu bukan karena saya." Aruna menarik napas panjang. "Mungkin benar. Tapi jika Tuhan memilihmu sebagai perantaranya, berarti kau bukan orang biasa." Keheningan jatuh di antara mereka. Angin berhembus membawa aroma mawar yang baru mekar. Aruna menunduk, menggenggam kedua tangannya sendiri, lalu berkata pelan, hampir tak terdengar, "Aku pernah bersumpah, siapapun yang bisa menyembuhkan anakku, akan kujadikan suamiku." Bayu terkejut. Ia menatap Aruna, matanya melebar, tapi segera menunduk lagi. "Bu, jangan bicara begitu. Sumpah itu diucapkan di masa duka, bukan janji yang harus ditepati. Saya tidak ingin imbalan. Saya hanya ingin melihat Nona Nadia tersenyum lagi." Aruna terdiam. Kalimat itu menusuk hatinya. Begitu sederhana,
tapi begitu tulus. Di balik kesederhanaan Bayu, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan dari pria manapun, bahkan dari mendiang suaminya sekalipun. Ada ketenangan, kejujuran, dan kedalaman yang menenangkan luka lama di hatinya. Ia menatap Bayu lama sekali. Bulan memantulkan cahaya di mata mereka, menciptakan keheningan yang sulit dijelaskan. Dalam diam itu, ada ribuan kata yang tidak terucap, rasa terima kasih, kekaguman, dan cinta yang baru mulai tumbuh. Bayu menunduk dalam-dalam, lalu berkata, "Saya mohon izin, Bu. Sudah malam, saya lanjutkan pekerjaan besok pagi." Aruna hanya mengangguk pelan. "Ya, silakan." Bayu berjalan menjauh, tapi langkahnya pelan, seolah hatinya tertinggal di tempat itu. Aruna menatap punggungnya sampai hilang di balik pepohonan. "Kenapa justru kau yang membuatku merasa hidup lagi, Bayu?" bisiknya dengan air mata yang jatuh tanpa ia sadari. Dan di bawah sinar bulan yang sakral itu, dua hati yang berbeda dunia akhirnya saling membuka, bukan dengan kata cinta, tapi dengan keheningan yang lebih jujur dari ribuan kalimat. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela besar ruang kerja Aruna Prameswari, memantul di meja kayu mahoni tempat segunung dokumen bertumpuk rapi. Namun pagi itu, bukan laporan bisnis yang memenuhi pikirannya, melainkan satu nama yang terus bergema di benaknya, Bayu Adhikara. Sudah beberapa hari sejak malam di bawah bulan itu, tapi perasaan heran dan kagum terhadap pemuda itu belum juga mereda. Setiap kali melihat Nadia berjalan tanpa bantuan, hatinya dipenuhi rasa syukur, sekaligus rasa ingin tahu yang semakin dalam. Siapa sebenarnya pemuda yang telah membalikan takdir hidup mereka? Akhirnya, Aruna meminta bantuan sekretaris pribadinya, Mira, untuk mencari tahu latar belakang Bayu. "Coba cari semua data tentang karyawan baru bernama Bayu Adhikara," ucap Aruna datar, berusaha menyembunyikan nada gugup di suaranya. Mira hanya mengangguk. "Baik, Bu. Saya akan cek di bagian administrasi." Siang harinya, hasil pencarian itu tiba di tangannya. Sebuah map coklat berisi salinan KTP, surat lamaran, dan beberapa catatan pekerjaan sebelumnya. Tidak ada yang istimewa di atas kertas, tapi di balik sederet pekerjaan kasar itu, tersembunyi sesuatu yang menggugah hati. Bayu Adhikara. Aruna membacanya pelan. Pernah kuliah di Fakultas Pengobatan Tradisional, Universitas Nusantara, berhenti tahun ketiga karena tidak mampu bayar biaya semester. Matanya terhenti di baris berikutnya. Sempat menjadi relawan di panti asuhan dan membantu masyarakat miskin di desa untuk terapi pijat saraf tradisional. Dikenal karena berhasil membantu pasien lumpuh ringan tanpa obat medis. Aruna terdiam. Tangannya bergetar kecil saat membaca kalimat itu berulang-ulang. Ia menutup map, menatap keluar jendela, dan hatinya perlahan dipenuhi rasa hangat yang sulit dijelaskan. Keajaiban yang terjadi pada Nadia ternyata bukan kebetulan. Sore harinya, ia sengaja turun ke taman, berdiri dari jauh mengamati Bayu yang tengah memangkas ranting pohon mangga. Gerakannya tenang, setiap potongan dilakukan dengan penuh perhatian, seolah setiap dahan punya kehidupan sendiri. "Bayu," panggil Aruna akhirnya. Pemuda itu menoleh dan menunduk sopan. "Iya, Bu." "Sejak kapan kau belajar tentang pengobatan?" tanyanya pelan. Bayu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan senyum kecil. "Dari ayah saya, Bu. Beliau dulu seorang tabib desa. Saya sempat kuliah, tapi rezeki belum sampai. Jadi saya meneruskan yang saya bisa." "Dan kau menyembuhkan banyak orang?" "Saya tidak menyembuhkan, Bu. Saya hanya membantu tubuh mengingat cara untuk sembuh. Semua yang terjadi, tetap karena izin Tuhan." Kalimat itu menembus pertahanan Aruna. Ia menatap wajah pemuda itu, polos, tulus, tanpa kesombongan sedikit pun. Sementara dirinya, yang selama ini hidup di antara orang-orang berjas mahal dan kata-kata manis penuh pamrih, justru menemukan ketulusan sejati di sosok sederhana ini. "Bayu," ucapnya lirih. "Terima kasih. Kau bukan hanya menolong anakku, tapi juga mengingatkanku bahwa keajaiban masih ada." Bayu hanya tersenyum, lalu menunduk hormat.
Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Bu. Saat ia kembali bekerja, Aruna masih menatapnya dari jauh. Di hatinya tumbuh keyakinan baru, bukan hanya bahwa keajaiban itu nyata, tapi bahwa mungkin Tuhan memang mengirim Bayu bukan sekadar untuk menyembuhkan putrinya, melainkan juga untuk menyembuhkan hatinya yang lama sekarat oleh kesepian. Dan malam itu, ketika Aruna memandangi Nadia yang tidur pulas, ia berbisik lembut sambil tersenyum. Keajaiban memang datang dalam bentuk yang tak pernah kita duga. Terkadang, ia datang lewat tangan yang berlumur tanah, tapi berhati paling bersih di dunia. Hari-hari setelah keajaiban itu terasa seperti mimpi yang indah. Rumah besar keluarga Prameswari yang dulu sunyi kini dipenuhi tawa. Suara langkah kaki Nadia yang dulu tak pernah terdengar kini menjadi musik paling berharga bagi Aruna. Setiap kali gadis itu berlari di taman, Aruna selalu berdiri di balkon, memejamkan mata, berbisik penuh syukur. Terima kasih, Tuhan. Namun di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Halus, lembut, tapi semakin kuat. Rasa yang tak bisa ia ingkari setiap kali menatap Bayu Adhikara. Setelah keajaiban itu, hubungan mereka berubah. Aruna tidak lagi melihat Bayu sebagai pekerja. Ia mulai menganggapnya teman bicara. Kadang, setelah jam kerja, mereka berbincang di taman sambil minum teh. Bayu selalu sopan, tak pernah melampaui batas, tapi setiap kalimatnya menenangkan. Ia berbicara tentang kesederhanaan, tentang alam, tentang keyakinan bahwa setiap luka, baik tubuh maupun jiwa, bisa sembuh kalau disiram dengan kasih dan sabar. Nadia sering bergabung dalam percakapan itu. Ia duduk di kursi taman sambil tersenyum ceria, menikmati kebersamaan yang hangat. Suatu sore, gadis itu berkata polos, "Mama, Bayu bukan cuma penyembuhku, tapi penyembuh hati Mama juga." Kalimat itu membuat Aruna tercekat. Ia menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca, tapi tak menjawab. Ia hanya membelai rambut Nadia sambil tersenyum paksa. Malamnya, ia duduk sendirian di depan cermin, memandangi bayangan wajahnya sendiri. Penyembuh hati, ya, gumamnya pelan. Tapi apakah aku pantas mencintainya? Sumpah yang dulu ia ucapkan di depan peti suaminya kini kembali menggema di hatinya. Siapapun yang bisa menyembuhkan anakku, akan kujadikan suamiku. Dulu ia menganggapnya janji kosong. Sekarang, takdir justru menagihnya dalam wujud nyata. Bayu adalah orang yang memenuhi sumpah itu. Tapi Aruna tahu dunia mereka berbeda. Ia seorang CEO, janda terpandang, hidup di antara rapat, investor, dan acara sosial. Sementara Bayu hanyalah tukang kebun sederhana dengan pakaian lusuh dan tangan kasar oleh kerja keras. Tapi mengapa setiap kali melihatnya, Aruna merasa damai? Suatu malam, ia keluar diam-diam ke taman, mencari udara. Di sana, ia menemukan Bayu tengah duduk di kursi batu, menatap langit. "Kau tak tidur?" tanya Aruna. Bayu menoleh, tersenyum lembut. "Saya suka malam, Bu. Di sini saya bisa dengar suara hati saya lebih jelas." "Dan apa kata hatimu?" Bayu menatap langit lagi. Katanya, "Kadang Tuhan menaruh cinta di tempat yang tidak masuk akal, supaya manusia belajar rendah hati untuk menerimanya." Aruna terdiam. Dadanya terasa sesak. Kalimat itu sederhana, tapi seperti menelanjangi perasaannya sendiri. Ia berbalik. Takut Bayu melihat air mata yang mulai jatuh. "Bayu," ucapnya pelan tanpa menatap, "kalau suatu hari aku melanggar batas yang seharusnya tidak kulanggar, apa kau akan membenciku?" Bayu tersenyum, menunduk. "Saya tidak berhak membenci siapapun, Bu. Cinta bukan dosa, selama kita menjaganya tetap suci." Aruna menatapnya lama, tapi tak berkata apa-apa lagi. Ia melangkah pergi dengan dada bergemuruh. Malam itu, di antara desiran angin dan cahaya bulan, ia tahu perasaannya bukan lagi sekadar rasa terima kasih. Itu cinta, tulus, tapi penuh takut. Dan di dalam hati yang bergetar, Aruna bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar akan menepati sumpah itu, atau melarikan diri dari cinta yang seharusnya kuanggap anugerah?
Setahun telah berlalu sejak hari di mana keajaiban itu mengubah hidup keluarga Prameswari selamanya. Rumah besar itu kini tak lagi sunyi. Setiap pagi terdengar tawa Nadia, langkah kakinya yang lincah, dan suara burung-burung yang bersarang di taman. Taman yang dulu saksi dari air mata dan doa. Hari ini, taman itu berubah menjadi tempat paling indah di dunia. Di antara bunga melati, mawar putih, dan lampu-lampu gantung kecil, berdiri pelaminan sederhana yang dihiasi kain lembut warna krem. Aroma bunga memenuhi udara, bercampur dengan cahaya sore yang hangat. Di tengah taman itu, Aruna Prameswari berdiri anggun mengenakan kebaya putih sederhana. Wajahnya berseri, bukan karena makeup mewah, tapi karena ketenangan yang memancar dari dalam dirinya. Di sampingnya berdiri Bayu Adikara, pria sederhana dengan jas hitam polos, rambutnya disisir rapi, dan mata teduh yang sama, mata yang dulu membawa harapan ke dalam rumah mereka. Para tamu duduk rapi di kursi taman. Tak ada pejabat, tak ada pesta besar, hanya keluarga, beberapa sahabat dekat, dan karyawan yang dulu menyaksikan jatuh bangun Aruna dalam kesedihan. Di barisan depan, Nadia berdiri dengan gaun putih lembut, membawa buket bunga mawar putih. Langkahnya anggun, penuh keyakinan. Langkah yang dulu dianggap mustahil. Ketika musik lembut mengalun, semua mata tertuju pada pasangan di pelaminan. Bayu menatap Aruna, lalu berbisik pelan namun jelas. Dulu aku hanya tukang kebun di rumahmu. Aruna tersenyum, matanya berkilat oleh air mata bahagia. Ia membalas lirih. Dan kini, kau penyembuh jiwaku. Tepuk tangan bergemuruh, tapi di antara gemuruh itu, hanya suara angin dan detak jantung mereka berdua yang benar-benar terdengar. Pendeta yang memimpin upacara tersenyum hangat. Cinta sejati bukan ditemukan dalam kemewahan, tapi dalam ketulusan yang diuji oleh waktu. Hari ini kita menyaksikan bukan hanya pernikahan dua insan, tapi pemenuhan janji Tuhan. Aruna menatap Bayu, matanya bergetar. Ia teringat hari-hari di mana ia menangis di depan kursi roda putih, memohon pertolongan yang mustahil. Ia teringat malam ketika ia bersumpah dalam keputusasaan, bahwa siapapun yang bisa menyembuhkan anaknya akan menjadi suaminya. Dan kini, sumpah itu berdiri nyata, bukan sebagai beban, tapi sebagai keajaiban yang diberkati. Nadia maju ke depan, menyerahkan buket bunga pada ibunya. "Mama," katanya lembut. "Papa pasti bahagia melihat Mama tersenyum lagi." Air mata jatuh di pipi Aruna. Ia memeluk anaknya erat, lalu menatap Bayu yang menunduk hormat di hadapannya. "Terima kasih," bisiknya. "Kau bukan hanya mengembalikan langkah anakku, tapi juga langkah hidupku yang sempat berhenti." Bayu menggenggam tangan Aruna perlahan, menatapnya dengan mata yang tak pernah berbohong. "Saya tidak melakukan apa-apa, Bu Aruna. Cinta dan doa kalian sendiri yang menyembuhkan segalanya." Aruna tersenyum. "Kalau begitu, biarkan cinta itu menyembuhkan kita berdua." Dan ketika cincin sederhana disematkan di jari mereka, taman itu dipenuhi tepuk tangan dan tangis bahagia. Bunga-bunga melati berguguran tertiup angin, seolah langit sendiri memberkati ikatan itu. Dari sumpah duka, lahir cinta yang membawa keajaiban. Dari tangan yang berlumur tanah, lahir kasih yang menghidupkan kembali iman. Dan dari air mata kehilangan, tumbuh kebahagiaan yang tak terukur. Aruna menatap Bayu, tersenyum lembut di bawah cahaya senja. "Kini aku tahu, Tuhan tidak pernah lupa pada janjinya. Ia hanya menunggu hati yang siap untuk percaya." Dan dengan itu, kisah mereka berakhir, bukan di titik akhir, melainkan di awal kehidupan baru, di taman yang sama di mana keajaiban pertama kali lahir.